Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Praska Putrantio, Senior Investment Consultant dari Infovesta Capital Advisory. Baik, Mas Praska, kita akan lanjutkan kembali saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Tadi sudah disampaikan ada yang untuk jangka pendek menengah maupun yang jangka menengah panjang. P1 Ya. kemudian CTRA tadi lebih kepada untuk short to medium, kemudian bagaimana dengan BBTN? Ya, untuk PPTN sendiri di sini kita lihat pemulihan dari sektor properti ya, harapan jangka panjang ya di sini mendrive untuk saham PPTN yang secara valuasi menurut saya sih menarik sekali untuk PE ratio masih 9 digit dan PBV di bawah 1 kali. Dan secara pergerakan harga saham di sini memang dalam bullish trend ya untuk jangka pendek ya, kurang lebih dalam sebulan 1 sampai 2 bulan terakhir. Dan kita melihat PPTN sini next target secara pergerakan ini berpeluang untuk menuju di level 1.500 ya, 1.500 sampai di level 1.550-an seperti itu untuk jangka pendek ini. Baik, untuk entry levelnya current price atau bagaimana? Untuk entry level sebenarnya saat ini masih menarik ya, dari range di 13.80 sampai di 14.80 ini menarik, bisa diakumulasi untuk saham BBTN. Baik, itu dia untuk BBTN. Adaro? Bagaimana hari ini minus 0,74%? Ya, untuk saham Adaro, pertambangan batu bara di sini sebenarnya masih dalam tren bullish saja, secara pergerakannya cenderung hampir sideways ya. Tapi secara kurang lebihnya 3 bulan terakhir ini kita lihat pola ini agak berpotensi sedikit bullish ya, dengan peaknya dan puncaknya nih saham Adaro kita lihat bisa ditargetkan untuk profit taking di level 1.400 untuk saham Adaro. Jadi hampir berbeda tipis dari kondisi sekarang yang masih berada di level 1.340. Tapi kita lihat dengan penguatan harga batubara dan juga di sini pelemahan indeks dolar dan demand pada batubara yang meningkat juga ya. Saya melihat sini harusnya bisa mendrive up saham Adaro bisa kembali ke 1.400-an seperti itu. Baik, current price juga boleh kita hajar kanan ya untuk besok. Untuk saat ini Adaro kita masih bisa ya untuk di range 13.40, di range di 13.35 sampai di sampai di level 13.45 kita masih bisa melakukan akumulasi. Baik, itu dia untuk Adaro Energi, peluang ke 1.400 short to medium ya kalau kita lihat dari time frame investasinya. Lanjut ke Pegas, bagaimana? Ini medium to long ini. Silakan. Ya, untuk saham Pegas kita melihat sini sebenarnya secara pergerakan harga saham mulai konsolidasi ya, mulai bergerak naik ya. Jadi moving average 20 sudah golden cross ya dengan 50 dan kita lihat saham Pegas ini berpulang melanjutkan kembali penguatan ya, menembus sampai ke level paling tidak di sini meneruskan di level 1.100 sampai di level 1.200 untuk saham Pegas. Jadi untuk lebih pada jangka menengah panjang. Menengah panjang, peluangnya 1.200 untuk target masuknya di tengah pelemahan. Apakah besok tunggu di harga support atau bagaimana? Untuk saat ini Pegas menarik untuk dicermati di posisi 1040 sampai di level 1055 ya untuk saham Pegas. Oke, berarti besok-besok kalau misalnya di level-level 1050-an masih boleh lah ya kita masuk ya. Itu dia pemirsa, ada CTRA, P1, BBTN, Adaro dan Pegas yang bisa menjadi pilihan investasi untuk perdagangan esok hari. Kita akan lanjutkan kembali untuk membahas pertanyaan dari pemirsa IDX Channel yang masuk melalui line WhatsApp interaktif. Kali ini di Bali ada Pak Gede, selamat sore. Menanyakan jasa marga sudah punya di 4.030. Jasa marga sudah dibahas, tadi ada range Pak antara 3.800 sampai dengan 4.000. Kemudian apabila tembus 4.000-nya ada peluang ke 4.400. Jadi kalau 4.030 Mas Praska masih bisa di hold ya? Ya, masih bisa di hold. Baik, untuk jasa marga. Lanjut ke Unik, UNIQ ini bagaimana nih? Punya di 108. Ya, untuk saham unggul Indah Cahaya ya, Unik ya. Jadi U5 Nitra, sorry. Oke, maaf. U5 Nitra. U5 Nitra. Untuk U5 Nitra sendiri, di sini saya melihat secara pergerakan harga saya masih cenderung sideways dan volume transaksi relatif tipis ya. Jadi saya lihat sih sebenarnya di sini agak sedikit flat sekali ya pergerakannya. Jadi menurut saya dalam hal si saham Unik ini ya kembali dia mampu break up di atas 98 ya, ini mungkin menurut saya level yang untuk bisa kita justru profit taking, karena saya melihat sini secara tren pergerakan harga sahamnya saham Unik di sini masih agak terus bearish ya. Jadi kita mengantisipasi
untuk bisa kita tukar ya ke saham lain. Jadi mungkin kita bisa kayak cut loss ya, tapi setelah mampu break di atas 98, dalam hal itu ya kita bisa profit, maksudnya cut loss bagian. Jika maksudnya bisa lebih lagi ya itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak, kita 100% lepas juga tidak ada masalah, karena di sini range-nya masih sangat sideways sekali seperti itu. Tapi supportnya di berapa sih kalau boleh tahu Nick sendiri? Supportnya di sini saya melihat di 85 ya. Di sini untuk 85. Harganya ya. Dan hari ini kan saham Pak Unik sendiri juga masih stabil di level 89. Betul. Oke, ada peluang ke 85, kemudian harus diperhatikan tembus atau tidak 98 ya, resisten berikutnya dari Unik. Jadi itu mungkin cut loss bisa menjadi salah satu opsi ya. Tapi pilihan investasi kembali kami serahkan ke Pak Gede di Bali. Oke, kita ke Banten, ada Pak Sifali. Selamat sore, menanyakan entry level dari CARE, CARE. Belum punya posisi Mas Praska, tapi ditanyakan short term akan kemana nih untuk CARE, CARE. Ya, saham Metro Healthcare Indonesia. Ya. Yes. Untuk saham CARE ya, CARE ini sendiri ya, saham CARE itu secara pergerakan harga saham memang di sini sudah all time high ya. Jadi pergerakannya setelah break resisten di level, kalau saya amati di level 380 sampai di 407 ya. Dia kembali sekarang berada di level 420-an seperti itu. Dan kalau kita lihat sini saham CARE itu baiknya kita tunggu koreksi dulu ya, buy on weakness dengan target di sini di level 392 sampai di 406. Dan hari ini untuk saham CARE sendiri kan masih berada di level 420-an seperti itu. Baik, jadi kalau mau masuk buy on weakness saja ya, tunggu di 406 tadi misalnya, dengan peluang nanti resistennya kemana? Ya, bagaimana? Untuk resisten berikutnya, untuk CARE ini kemana? Untuk berikutnya, setelah kita berada di 392 sampai 406, kita lihat sini saham CARE berpeluang menunjukkan penguatan sampai di level 432 sampai 444. Oh, 432 sampai dengan 444 itu untuk Bapak Sifali di Banten. Baik, demikian juga menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Pak Praska, terima kasih banyak atas waktu dan juga analisisnya ya untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa IDX Channel dengan beberapa pertanyaan yang mungkin lainnya belum bisa dijawab. Kami mohon maaf, bisa bertanya lagi untuk esok hari. Pak Praska, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Praska. Terima kasih, Mas Pras. Selamat sore. Selamat sore. Baik pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk edisi hari ini. Semoga pembahasan tadi bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk portofolio Anda. Pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan, di mana semua wajib memakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang serupa. Ya, salam sehat, dan saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.